Sungguh kami haus dan kami rindu mendengar suara-Mu yang membentuk kami, yang mengajar kami Tuhan. Karena tanpa firman-Mu langkah kami bisa salah, langkah kami bisa keliru. Tegur kami Tuhan lewat firman Tuhan, supaya kami dibentuk oleh firman Tuhan, langkah kami diluruskan. Kami rindu ingin menyenangkan hati Tuhan lewat kehidupan kami. Ikuti firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Dan kami rindu hidup kami ini boleh berdampak dan berguna untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk pagi hari ini buat hadirat-Mu yang sudah menyegarkan kami, yang memberikan kekuatan yang baru bagi setiap kami. Tiba waktunya kami dibentuk oleh firman Tuhan. Silakan Tuhan bicara. Kami siapkan hati kami untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus. Yang siap dengar firman Tuhan semua katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya, selamat pagi bagi kita semua. Saya berdoa damai dan sukacita Tuhan hadir memenuhi hidup kita. Saya kasih judul renungan pada pagi hari ini, rasa cukup yang membawa keuntungan besar. Ya, kita baca 1 Timotius 6 ayat yang ke-6. Nanti Bapak Ibu bisa simak baik-baik ayat ini. Saya akan bacakan untuk kita semua. Ayat yang ke-6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan. Ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita membaca koran, surat media, nonton berita di TV maupun online, saudara akan selalu menemukan orang-orang yang tertangkap oleh KPK, oleh polisi, karena kasus korupsi baik di pemerintahan, baik di tingkat gubernur maupun anggota DPR, menteri, polisi, bahkan tokoh agama pun juga ada. Apakah mereka yang korupsi itu kekurangan uang Bapak Ibu Saudara? Apakah mereka orang yang miskin sehingga harus mengambil hak milik orang lain? Tidak. Mereka bukan orang yang kekurangan uang. Mereka orang yang mampu, bahkan mungkin orang yang super mampu, kaya. Mereka semua orang yang lebih daripada cukup. Tetapi mengapa mereka kok korupsi? Alkitab menuliskan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Ini penyebabnya mengapa orang yang sudah punya uang, sudah punya rumah mewah, punya mobil banyak tetapi masih suka korupsi saudara. Cinta uanglah. Kalau orang sudah punya ratusan juta, mereka merasa belum cukup, saya harus punya M. Sudah punya M, mereka merasa aku belum cukup, harus punya T. Merasa kurang lah, merasa kurang inilah yang membuat mereka ingin mendapatkan lebih lagi. Uang tidak jahat, tetapi cinta uanglah yang jahat. Cinta uanglah yang menjadi akar permasalahannya. Nafsu akan uang itulah yang menjadi akar kejahatan. Tahu ciri-ciri orang yang cinta uang? Segala sesuatu diukur oleh uang. Cari uang sampai lupa waktu, bahkan lupa makan. Saking getolnya cari uang sampai kadang-kadang waktu makan harus jaga toko sambil makan saudara. Saking rame tokonya. Cari pacar, cari yang kaya. Itu nomor satu. Rohani masalah kedua. Yang penting kaya. Cari mantu, cari yang kaya. Yang paling penting. Rohani nomor dua. Cari teman, cari yang kaya.
tidak mau berteman dengan orang-orang yang miskin. Anak yang paling sukses itu yang dikatakan, oh ini diberkati Tuhan. Anak yang kurang sukses, ini anak kurang diberkati Tuhan. Semuanya diukur oleh kekayaan dan materi. Pengkhotbah 5 ayat 10 berkata, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan pernah puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Nah, rasa cukup yang tertulis tadi pada ayat yang kita baca itu dalam bahasa Yunani ditulis dengan autar keias, artinya sikap hati yang merasa puas dengan apa yang dimiliki, yang muncul dari dalam diri seseorang. Rasa puas yang muncul dalam diri seseorang. Orang kalau sudah cinta sesuatu, biasanya apapun akan dia kerjakan untuk bisa mendapatkannya. Kalau orang sudah cinta jam tangan, maka dia akan memburu jam tangan. Ada orang yang suka koleksi mobil, ada orang yang suka koleksi tas mewah, ada orang yang suka koleksi jam tangan mewah. Sudah punya rumah satu, pengen rumah dua, rumah tiga, rumah yang keempat. Pertanyaan penting, lalu apakah salah kalau saya beli, Pak? Saya punya uang. Apakah salah saya pengen lebih maju, lebih diberkati Tuhan? Apakah salah saya punya mimpi yang besar? Apakah salah saya pengen diberkati Tuhan? Luar biasa. Tidak salah, saudara. Tidak salah. Berkat itu datang dari Tuhan. Berkat Tuhan itu tidak pernah salah. Rasa cukup bukan berarti kita bermalas-malasan dan tidak punya cita-cita mencapai target kehidupan. Tetapi rasa cukup akan membantu kita memadamkan rasa iri, memadamkan keserakahan, mengendalikan keinginan mata, dan mengontrol keinginan daging kita. Saya kasih tahu bahwa Tuhan itu sangat rindu memberkati setiap anak-anaknya. Yang percaya katakan amin. Tuhan mau memberkati setiap anak-anaknya dengan cara yang luar biasa berlimpah. Tapi jangan lupa, rasa cukup itu juga harus menjadi karakter kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena rasa cukup ini adalah rahasia penting untuk bisa mengontrol dan mengendalikan hati kita. Kalau orang tidak punya rasa cukup, akhirnya jadi serakah. Jadi iri sama orang yang lain yang lebih punya. Coba katakan bersama-sama dengan saya harus punya rasa cukup. Sekali lagi lebih keras, 2, 3, saya harus punya rasa cukup. Ini sebagai kontrol, saudara. Mengendalikan keinginan hati, keinginan mata. Karena Alkitab berkata demikian. Ibadah yang disertai dengan rasa cukup membawa keuntungan besar. Nah, sekarang kita akan belajar keuntungan apa yang bisa kita dapatkan saat ibadah kita disertai dengan rasa cukup. Yang pertama, saudara, rasa cukup itu membuat kita mudah untuk bersyukur. 1 Timotius 6 ayat yang ke-6, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari ditulis demikian. Memang agama memberikan keuntungan yang besar kalau orang puas dengan apa yang ia punyai. Ya, sebuah pertanyaan penting pada pagi hari ini, apakah saudara puas dengan apa yang saudara miliki? Saudara yang punya suami, suami yang punya istri, apakah engkau puas dengan pasangan hidupmu? Apakah anak-anak itu puas dengan orang tuanya? Apakah orang tua puas dengan anak-anaknya? Kalau orang tidak pernah puas dengan apa yang ia punya, ia akan cenderung mengeluh, ngomel, iri hati, marah. Karena dari ayat ini kita bisa mengerti, orang yang bisa puas itu punya keuntungan besar.
Ibadah yang disertai dengan rasa puas, rasa cukup tuh punya keuntungan besar. Bayangkan kalau ada anak nggak puas sama orang tuanya. Kalau ada orang tua nggak puas dengan anak-anaknya. Kalau ada suami nggak puas dengan istrinya. Karena mungkin cenderung marah, emosi, suka ngomel dan sebagainya. Kalau ada jemaat nggak puas dengan gerejanya. Saya percaya orang yang tidak pernah puas dengan apa yang dia miliki. Hidupnya tidak bahagia loh saudara. Hidupnya tidak akan pernah bahagia. Hanya orang yang hidupnya merasa cukup. Puas dengan apa yang ia punya. Hidupnya pasti mudah untuk bersyukur. Bersyukur Tuhan punya suami. Bersyukur punya istri. Bersyukur punya anak. Bersyukur punya gereja yang memperhatikan. 1 Timotius 6 ayat yang ke-8 berkata demikian. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Nah saya berpikir, saya merenung. Zaman sekarang asal ada makan dan pakaian cukuplah. Apakah bisa ayat ini diterapkan di zaman sekarang saudara? Asal ada makan dan pakaian cukuplah. Bukankah kebutuhan manusia itu sekarang jauh lebih kompleks? Dalam konteks zaman sekarang ini, manusia yang hidup berbeda-beda zaman sekarang apalagi di kota besar, rasanya tidak cukup hanya ada asal ada makanan dan pakaian cukuplah, tidak. Tetapi ayat ini tidak salah. Ayat ini tidak salah, prinsip dari kebenaran ayat ini tetap sama dan tidak mungkin berubah. Ya, bukan berarti harus menyesuaikan zaman, tidak. Apa prinsip dari ayat ini saudara? Asal kebutuhan hidup yang paling utama dan mendasar disediakan oleh Allah, itu sudah cukup. Asal kebutuhan dasar yang paling utama dan mendasar disediakan oleh Allah, itu sudah cukup buat kita. Sebetulnya apa kebutuhan manusia? Ada 5 kebutuhan pokok dasar dari manusia. Sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan. Kesehatan. Kalau Anda sehat hari ini, saudara bisa beribadah dengan nyaman. Percaya, saudara itu diberkati Tuhan. Amin. Saudara bisa sehat, tidak perlu pakai oksigen. Saya ingat pada waktu COVID, papa saya harus pakai oksigen. Dari Bangkalan ke Surabaya itu cari rumah sakit tidak nemu. Semua penuh. Jadi harus pulang lagi karena ditolak sama rumah sakit. Karena saturasi oksigen sudah turun. Sudah 70, 80. Butuh oksigen, cari rumah sakit tidak nemu. Akhirnya harus kembali. Cari ke tempat puskesmas kecil. Akhirnya puji Tuhan, Tuhan menyediakan, Tuhan mengarahkan kepada sebuah puskesmas dapat oksigen. Saudara bisa sehat, tidak sakit, bisa beribadah dengan baik, bisa menjalani hidup dengan baik. Sadar, saudara itu diberkati Tuhan. Saudara bisa punya makanan, nggak bingung mau makan apa ya besok. Saudara nggak bingung tentang makan, saudara bisa makan 3 kali sehari, tidak kelaparan. Sadar, saudara bisa makan enak, itu juga sudah berkat Tuhan yang luar biasa. Saudara bisa punya baju, bisa ganti tiap hari. Ya, saudara juga orang yang diberkati Tuhan. Saudara bisa punya rumah, tempat tidur yang nyaman, bisa tidurnya nyenyak. Sadar, itu berkat Tuhan. Berkat Tuhan yang luar biasa. Saudara bisa sekolah, bisa bekerja, bisa punya penghasilan. Itu saudara juga orang yang diberkati Tuhan. 5 kebutuhan pokok ini sudah disediakan oleh Tuhan. Sudah terpenuhi, artinya berkat Tuhan buat hidup saudara itu sudah lebih daripada cukup. Itu berkat Tuhan melimpah. Karena yang membuat orang selalu merasa tidak cukup, itu adalah gaya hidup. Gaya hidup ini yang seringkali membuat kita tidak merasa kurang, tidak cukup. Ya,
Standar hidup terus dinaikkan supaya bisa sama dengan orang yang kita anggap wah ini luar biasa. Gengsi sama tetangga, gengsi dengan saudara-saudara, gengsi dengan teman-teman. Kalau nggak pakai HP baru, keluaran yang terbaru, gengsi kalau nggak pakai mobil baru, gengsi kalau nggak pakai tas branded. Belum punya Christian Dior, belum punya Chanel. Merasa gengsi, gaya hidupnya harus naik. Belum punya villa, kita tambahkan lagi kebutuhan-kebutuhan yang lain yang lebih banyak. Dan perasaan kurang inilah yang membuat kita hidup susah dan sulit untuk bisa bersyukur kepada Tuhan. Saya ini suka makan ikan goreng, saudara. Di tempat kami di Bangkalan itu ikan cukup murah ya. Jadi ada namanya ikan oslausan ya. Saya nggak tahu di Surabaya disebut apa. Cuma ini ikannya enak, dagingnya banyak, tapi tulangnya sedikit. Jadi saya senang sekali. Beli 10.000 mentah ya, 15.000 sudah banyak digoreng, enak itu. Dimakan sampai sama nasi putih hangat, sama sambel ya. Sambel cuman cabai dikasih garam, diulek itu sudah enak. Ada kerupuk. Wah, hanya dengan modal 10 sampai 15.000 itu sudah bisa makan nikmat dan nyaman. Ya, kadang nggak perlu mahal, saudara. Cukup bisa makan nyaman, nikmat dengan yang sederhana itu luar biasa. Itu nikmatnya sampai ke jari-jari, saudara. Dijilatin jari-jarinya, saudara. Pernah makan yang begitu, saudara? Saking nyamannya sampai nikmatnya sampai ke jari-jari itu sudah sangat puas. Puas sekali dengan harga yang biasa, murah. Saya pernah orang tua saya itu kan punya toko ya, toko meracang gitu, saudara. Jadi di sana ada sekitar 6 sampai 7 pegawai lah yang bekerja di sana. Satu hari di momen-momen cukup momen liburan atau apa, kita ajak mereka makan sepuasnya di Surabaya. Saya ingat pada waktu itu saya ngajak di daerah mana ya itu ya? Bukan daerah Matiani itu punya Mas Pion tuh Pak, apa Pak itu namanya? Margorejo itu ada namanya sumo ya. Mungkin yang tahu sumo mungkin pernah makan tuh makan sepuasnya. Enggak terlalu mahal lah, enggak sampai 150.000 per orang bisa makan sepuasnya. Kasih waktu 3 jam. Ya namanya pegawai-pegawai kan orang-orang desa, saudara ya, nggak pernah makan sepuasnya. Itu kalau ngambil itu nggak kira-kira, ngambil sak banyak-banyaknya, saudara. Ya, karena nggak pernah makan sepuasnya, jadi disuruh makan sepuasnya itu ngelihat ikan, ngelihat udang, pokok lihat semua makanan ada, itu langsung mereka kalap, saudara, langsung makan, ngambil lagi 1 piring nggak cukup. Pernah ada yang makan sepuasnya sudah cuma ngambil 1 piring, ada? Gak ada. Kita ngambil daging, kita habis ngambil lagi. Tidak akan pernah merasa cukup. Karena apa? Kalau 1 piring, kita merasa rugi. Betul enggak Pak Ibu Saudara? Kita merasa rugi. Kita harus makan yang banyak. Sampai akhirnya saking banyaknya gak bisa berdiri. Saking banyak dan kekenyangan gak bisa berdiri. Paulus berkata demikian, Filipi 4 ayat yang ke-11. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Berapa sebetulnya ukuran cukup buat kita, saudara? Berapa sebetulnya ukuran cukup buat kita? Ukuran cukup saya pasti berbeda dengan ukuran Bapak Ibu Saudara. Tiap orang mungkin punya ukuran cukup yang berbeda. Ukuran cukup kita mungkin tidak sama. Tapi kita harus punya ukuran cukup untuk diri sendiri. Oh, saya cukup dengan sekian. Oh, saya cukup untuk biaya sekian. Ya, mengapa kita kok seringkali merasa selalu kurang cukup? Kurang. Karena kita selalu memakai ukuran orang lain.
Ya, karena kita melihat, oh tetangga saya ini enak ya, bisa beli ini, bisa beli itu, kok saya nggak bisa. Itu standar orang lain, jangan diukurkan kepada kita. Kalau kita pakai ukuran orang lain, kita tidak akan pernah bisa bersyukur kepada Tuhan. Karena berkat setiap orang itu tidak sama. Perhatikan baik-baik. Berkat setiap orang itu tidak sama dan tidak harus sama. Tidak harus sama. Karena besar kecilnya kasih Tuhan itu tidak bisa diukur dari banyak atau sedikitnya harta. Kasih Tuhan yang besar itu nggak bisa diukur dari banyak sedikitnya harta kita. Saya selalu percaya Tuhan itu sayang sama kita semua. Tapi jangan lupa, Tuhan memberkati kita sesuai dengan kebutuhan kita dan keperluan kita, bukan untuk memenuhi semua keinginan kita. Ini yang seharusnya membuat kita bisa bersyukur dengan apa yang kita punya. Bahkan Tuhan Yesus sudah mengajarkan lewat doanya. Matius 6 ayat 11, berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Tuhan Yesus saja mengajarkan kita untuk minta yang secukupnya. Bukan apa yang menjadi keinginan kita. Karena keinginan manusia nggak pernah ada batasnya. Tuhan selalu mencukupkan kita sesuai dengan kebutuhan dan keperluan kita. Lebihnya itu bonus, saudara. Dan Tuhan tidak wajib memenuhi kebutuhan semua keinginan kita. Tapi apa yang kita butuhkan pasti Tuhan sediakan buat kita. Amin, saudara. Bukan rasa bahagia yang membuat kita bersyukur. Namun rasa syukurlah yang bisa membuat kita bahagia. Jadi hari ini salah satu sebuah keuntungan besar dari sebuah ibadah kalau disertai dengan rasa cukup. Itu bisa membuat hatimu bisa mudah bersyukur. Dan hidupmu pasti bahagia. Ibadah yang disertai dengan rasa cukup akan mendatangkan keuntungan yang besar. Ini yang pertama. Yang kedua, rasa cukup itu membuat kita bisa menikmati apa yang kita miliki. Pengkhotbah 5 ayat 19. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bagiannya dan untuk bersukacita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Tidak sering ia mengingat umurnya karena Allah membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya. Perhatikan baik-baik, berkat dari Tuhan itu tidak diukur dari seberapa banyak yang saudara miliki. Tetapi seberapa banyak yang bisa saudara nikmati. Ada orang cari kerja siang malam. Kumpulkan uang sebanyak-banyaknya, kumpulkan aset, kumpulkan rumah, kumpulkan apartemen, beli rumah sebanyak-banyaknya. Tapi mereka melupakan esensi untuk bisa menikmati hidup ini. Pengkhotbah 6 ayat yang kedua. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, perhatikan baik-baik, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diinginnya. Tetapi perhatikan, orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya. Melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Ada orang kaya, punya semuanya, bisa beli segalanya. Tapi sayang, dia tidak dikasih karunia untuk bisa menikmati kekayaannya. Bapak Ibu, yang paling penting dalam hidup ini bukan bisa punya banyak. Tetapi bagaimana kita bisa punya kuasa untuk bisa menikmati apa yang Tuhan kasih dalam hidup ini. Percuma kita bisa punya banyak, tapi gak bisa menikmati. Percuma kita bisa beli segalanya, tapi gak bisa nikmati. Ada orang cuman makan sederhana, nasi pecel, mungkin 10.000, 15.000 bisa nikmat, makan dengan nikmat. Tapi ada orang bisa beli steak dengan harga jutaan dan nafsu makan.
Gak bisa gak nafsu makan. Banyak mungkin yang dipikirkan, banyak mungkin tekanan. Saudara bisa menikmati hal yang sederhana itu luar biasa. Saudara bisa menikmati sesuatu yang mewah itu pun juga luar biasa. Yang murah, yang mahal, gak penting. Yang penting adalah saudara bisa menikmati, punya rasa nikmat ketika saudara memakannya. Itu kan yang paling penting. Gak perlu itu mahal, gak perlu itu murah. Yang penting saudara bisa menikmati, merasa nyaman, merasa enak ketika saudara menikmati itu. Apa artinya punya uang banyak tapi gak bisa menikmati? Bisa beli ini, bisa beli itu, tapi gak dikasih karunia sama Tuhan untuk bisa menikmatinya. Lebih parah lagi orang lain yang menikmatinya. Saya ingat di Bangkalan tuh ada orang kaya diberkati usahanya maju sekali. Tokonya rame sekali. Hidupnya itu hanya untuk kerja. Ya, jadi selama 1 tahun tidak pernah ada hari libur. Liburnya cuma 1. Idul Fitri hari yang pertama, saudara. Karena nggak ada pegawainya. Setiap hari buka toko. Usahanya banyak. Tapi dia fokus sama toko itu. Semua yang dikerjakan dia kerjakan sendiri. Sampai waktu makan pun dia makan sambil jaga toko. Seakan-akan yang penting cari uang, cari cuan, cari cuan. Tokonya seringkali banyak dapat hadiah-hadiah. Karena namanya order banyak barang ya. Distributor itu kan kadang memberikan hadiah. Oh kasih hadiah liburan 3 hari ke Bali atau kemana ke luar negeri. Kadang hadiah khusus karena ordernya besar. Tapi nggak pernah diambil sama orang ini. Ya, saya pernah kebagian. Pak, mau ndak jalan-jalan ke Bali? Semua sudah disediakan. Oh ya mau. Ya, dia sendiri nggak mau liburan, saudara. Dikasihkan sama saya. Saya ingat itu tahun 2010. Saya ke Bali. Bersama dengan istri. Istri lagi hamil 4 bulan, saudara. Anak saya kecil. Yang paling besar masih TK mungkin ya. Sama mertua. Ayo jalan-jalan ke Bali. Saya bayari. Bapak tinggal menikmati saja. Di sana sudah disediakan yang menjemput. Sudah disediakan kendaraan, masuk hotel. Tinggal makan, tinggal jalan-jalan semuanya. Saya dikasih karunia untuk bisa menikmati. Dia yang diberkati. Punya semuanya. Gak mau menikmati. Akhirnya orang lain yang menikmati. Jadi kalau saudara hari ini diberkati Tuhan. Belajar untuk bisa menikmati berkat Tuhan. Hari ini ada banyak orang kaya bisa beli segalanya. Tapi hidupnya gak bahagia. Karena sebetulnya kebahagiaan tidak ditentukan seberapa banyak yang kita miliki. Tapi dari seberapa banyak yang bisa kita nikmati. Kalau saudara hari ini dikasih berkat Tuhan. Dan diberikan kuasa oleh Tuhan untuk menikmati hidup ini. Bersyukur. Nikmati itu saudara. Nikmati itu. Ada orang berkata, saya akan kerja cari uang mati-matian. Supaya nanti ketika saya tua, saya bisa menikmati hidup. Ada toh orang ngomong begitu? Saya kerja sekarang mati-matian mumpung masih muda. Nanti kalau sudah tua, saya akan tinggal menikmati hidup. Begitu tua, sudah berhasil, punya banyak uang. Umur sudah tua, nggak bisa makan semua hal. Kenapa? Kalau makan yang sedikit kolesterolnya naik. Ya, makan sedikit lagi kambing, darah tinggi. Ya, makan udang, makan kepiting, kolesterolnya naik. Asam uratnya naik. Ya, suruh jalan-jalan. Gak bisa Pak, lutut sudah sakit, gak bisa kemana-mana. Sudah tua, yang tadinya sudah diprediksi nanti masa tua, saya akan nikmati semua hal, makan yang saya suka. Ya, saya punya teman di Bangkalan itu. Masih muda, miskin, tidak punya. Mau makan apa? Gak bisa. Karena tidak punya uang. Akhirnya dia kerja keras. Usia tua, usia 60, 65, diberkati Tuhan. Jadi perlahan meningkat diberkati Tuhan. Dan suatu saat ketika dia usia sudah tua begitu, percuma. Saya sekarang sudah bisa beli segalanya tapi gak bisa makan. Makannya apa? Bubur. Makannya terbatas.
Makan kacang yang keras-keras nggak bisa, gigi sudah ompong. Gigi sudah ompong. Oleh sebab itu kalau saudara hari ini ada waktu, selama masih bisa, nikmati hidup ini. Seberapapun yang Anda bisa miliki, nikmati. Karena karunia untuk bisa menikmati itu pemberian Tuhan untuk saya, untuk saudara. Amin saudara. Jangan eman dengan apa yang kita punya. Nikmati. Ada bagian yang bisa kita nikmati, bisa kita syukuri dan kita bersyukur. Tuhan, terima kasih dengan berkat-Mu yang sudah aku terima. Dan berikan aku karunia untuk bisa menikmati setiap berkat Tuhan. Jadi mumpung sehat, mumpung bisa jalan, mumpung masih bisa kuat, ayo nikmati berkat Tuhan. Dengan apa yang telah Dia percayakan kepada kita. Yang ketiga, rasa cukup itu membuat kita merasa punya sesuatu untuk dibagi. Orang yang menyadari bahwa apa yang ia miliki sudah cukup. Jadi kalau orang itu sadar, aku ini sudah cukup. Sudah merasa nyaman dengan apa yang aku punya, dengan berkat Tuhan. Maka yang lebih itu seharusnya bisa dibagikan untuk orang lain. Saya punya gambar, sebuah gambar kacang Bali, saudara ya. Kacang Bali. Ya pernah makan kacang Bali? Kalau saudara dikasih kacang Bali, ini kalau tidak salah per bungkusnya 0,5 kilo ya. Ya, kalau saudara dikasih kacang Bali 5 kilo. 5 kilo kacang Bali, berkat Tuhan ini untuk saudara. Artinya 10 bungkus kacang Bali. Kira-kira apa yang menjadi sikap saudara? Apa yang menjadi sikap saudara? Ada orang berkata demikian. 1 bungkus untuk hari ini. Bungkus yang kedua untuk besok. Bungkus yang ketiga untuk hari depan lagi. Jadi 10 bungkus cukup untuk 10 hari. Luar biasa berkat Tuhan. Belum 10 hari saudara. Masih 2 hari sudah asam urat semua. Enggak sampai 10 hari. Makan kacang terus. Setiap hari. 1 hari 1,5 kilo makan. Besok es kaku semua. Ya, saudara harus sadar ketika Tuhan memberkati saudara, di situ ada bagian untuk orang lain. Ya, ada bagian yang kita buat merasa cukup. Saya cukup ini, 1 bungkus, 2 bungkus cukup. Yang lain apa? Bagikan, kasih teman-temannya. Bukan supaya semua asam urat, bukan saudara ya. Tapi berkat Tuhan itu dibagikan. Amsal 30:15 berkata demikian. Si lintah mempunyai 2 anak perempuan. Untukku dan untukku. Ada 3 hal yang tidak akan pernah kenyang. Dan 4 hal yang tidak akan pernah berkata cukup. Orang yang serakah tidak bisa melihat bahwa yang lebih itu untuk orang lain. Dia akan selalu berkata, untukku, untuk saya, untuk saya. Saya selalu percaya Tuhan itu senang memberkati setiap anak-anaknya dengan limpah. Yang percaya katakan amin. Tapi tahukah saudara, mengapa Tuhan senang memberkati kita? Yohanes 10 ayat yang ke-10b. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kalau saya punya 1 botol minuman penuh, apa yang dikatakan limpah itu? Kalau yang penuh itu saya tuang terus air. Bukan arti botolnya semakin besar, tidak. Air itu akan melimpah ruah. Ya, jadi yang menjadi bagian kita itu sudah lebih daripada cukup. Yang melimpah itu Tuhan mau itu dibagikan untuk orang lain. Supaya kita ini bisa diberkati. Katakan bersama-sama saya harus jadi berkat. Ya, saya harus jadi berkat. Jadi jangan lupa kalau saudara saya diberkati Tuhan, ada tujuan Tuhan lewat berkat itu. Bagian kita tuh cukup.
Selebihnya itu adalah tujuan Tuhan kita jadi berkat bagi orang lain. Memberkati orang lain. Saya punya sebuah rahasia nih. Saya bagikan pada saudara pada pagi hari ini. Rahasia di balik sebuah pemberian. Coba pagi hari ini kita renungkan baik-baik ya. Renungkan bersama dengan logika. Kalau memberi itu tidak mendatangkan apa-apa. Kalau memberi itu membuat kita jadi kurang. Kalau memberi itu membuat kita tidak diberkati. Membuat kita merasa kurang dan sebagainya. Kenapa? Iblis itu selalu berusaha menahan dan menakut-nakuti setiap orang yang ingin memberi. Coba perhatikan. Setiap saudara ingin memberi. Mungkin untuk gereja, mungkin bagi orang yang membutuhkan. Selalu ada kata dalam hati. Cuake-ake. Ya, jangan banyak-banyak. Kamu masih butuh itu. Kamu masih perlu itu. Anakmu masih butuh bayar uang sekolah. Selalu ada perkataan yang menahan kita untuk ngasih sesuatu. Betul apa betul, saudara? Kenapa? Kalau memberi itu mendatangkan kekurangan. Memberi itu membuat kita merasa jadi kurang. Ya, kita rugi karena memberi. Iblis akan dorong saudara. Ayo kasih jengake. Karena iblis itu suka menghancurkan. Tapi mengapa iblis menahan saudara? Ketika saudara ingin melakukan sesuatu. Memberi kepada Tuhan. Memberi kepada sesama. Iblis selalu bilang, jangan. Sekalipun berkata iya, jangan banyak-banyak, ojo ake-ake. Kamu masih perlu ini, masih perlu ini. Ada rahasia yang selalu iblis simpan untuk setiap orang yang ingin memberi. Kalau memberi itu mendatangkan kerugian, membuat kita kurang, membuat kita melarat, iblis pasti akan dorong kita untuk ngasih. Ayo kasih, ayo beri. Tapi iblis tahu ada sebuah rahasia yang sangat besar yang seringkali tertutupi oleh kita. Pasti ada sesuatu di balik pemberian. Mengapa iblis seringkali menahan kita? Pasti ada apa-apa di dalam pemberian. Pasti ada dampak yang besar dari setiap pemberian. Dan iblis tidak suka saudara bisa nikmati itu. Iblis tidak suka saudara bisa mendapatkan keuntungan dari pemberian saudara. Pasti ada sebuah rahasia di balik pemberian. Yang pertama, orang yang memberi itu lebih bersukacita daripada orang yang menerima. Kalau saudara masih lebih senang menerima daripada memberi, ada yang salah dengan hati saudara. Karena menurut Alkitab terlebih bahagia orang yang memberi daripada yang menerima. Ada contohnya teman, karena waktu saya nggak saya sampaikan. Seharusnya menurut Alkitab orang yang memberi itu lebih bahagia. Kalau saudara memberi dan Anda tidak bahagia, ada yang salah dengan pemberian saudara. Orang yang memberi itu harus lebih bahagia daripada orang yang menerima. Dan yang kedua, jangan lupa. Orang yang memberi itu pasti diberi sama Tuhan. Orang yang memberi itu pasti diberi sama Tuhan. Memberi itu adalah kunci menerima berkat yang berkelimpahan. Yang ini yang seringkali dibutakan iblis. Membuat kita ragu, membuat kita merasa takut, cemas, was-was. Apa iya ya? Apa iya ya? Alkitab menuliskan orang yang memberi pasti diberi. Orang yang memberi hidupnya tidak akan pernah berkekurangan. Ini rahasia yang sering kali tersembunyi bagi banyak orang. Mengapa rahasia ini tersembunyi? Bukan karena mereka tidak melihat kebenaran, tetapi mereka tidak percaya dengan kebenaran ini. Jadi hari ini sadari, percayalah, firman Tuhan tidak pernah salah. Orang yang menabur pasti menuai. Orang yang memberi hidupnya pasti penuh dengan sukacita. Seorang penabur itu tahu jalan satu-satunya dia menuai adalah menabur.
Kalau dia tahan benih, ya dia tidak akan pernah menuai. Makanya iblis seringkali ngomong sama kita. Ini sebuah rahasia yang membuat anak Tuhan itu hidupnya terus berkesinambungan, berkelanjutan. Ada bagian yang bisa kita nikmati, ada bagian yang harus kita tabur. Kalau siklus ini terus saudara kerjakan, saudara bisa nikmati berkat Tuhan secara cukup. Tapi jangan pernah lupa apa yang kau tabur, kelimpahan yang Tuhan berikan buat kita bagikan, itu akan terus mengalir. Terus mengalir. Saudara tidak akan pernah berkekurangan. Orang yang dipercaya sedikit bisa dipercaya, saudara akan semakin dipercaya banyak sama Tuhan. Saudara mau hidupnya diberkati Tuhan, amin saudara? Ya. Ayo lakukan firman Tuhan. Ada sesuatu yang harus kita bagi. Bagilah dan taburlah di tempat yang subur. Jangan menabur di tempat yang kering. Tabur sesuai dengan kehendak Tuhan. Gereja Tuhan, orang-orang yang membutuhkan tanah subur. Karena apa yang engkau kerjakan bagi orang yang paling hina, engkau kerjakan buat Tuhan Yesus. Jadi hari ini ayo kita sudah belajar tiga rahasia keuntungan besar dari ibadah yang disertai dengan rasa cukup. Saya rindu jemaat GBI Raja Damai ini boleh menikmati hidup yang penuh dengan kebahagiaan. Karena hatimu mudah untuk bersyukur. Dan engkau bisa menikmati berkat Tuhan yang Tuhan sediakan buat saudara. Dan jangan lupa bagikan yang menjadi kelimpahanmu bagi orang-orang yang ada di sekitar saudara. Saya percaya orang yang hidupnya seperti ini tidak pernah kekurangan di dalam Tuhan. Hidupnya pasti diberkati. Amin saudara. Tuhan Yesus berkati kita pada pagi hari ini. Tanganku, kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta kau Yesus, selamanya ku menyembahmu. Kau pegang, kau yang pegang tanganku, kau yang sentuh hatiku, selamanya